Selamat datang teman-teman dan dosen sekalian. Kali ini saya akan memperkenalkan Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Tikubang. Fakultas Ekonomi Bisnis Tikubang terdiri atas jurusan akuntansi dan bisnis manajemen. Universitas Tikubang terletak di Jalan Mugas Pandanaran dan satunya di Jalan Kendeng. Selanjutnya saya akan mempresentasikan tentang pengaruh situasi yang mengakibatkan penyimpangan dari laporan standar. Pengaruh situasi yang mengakibatkan penyimpangan dari laporan standar pembatasan ruang lingkup. Dalam suatu audit yang dilakukan sesuai dengan GAAP, auditor dapat melaksanakan semua prosedur audit dianggap perlu dalam situasi bersangkutan. Dari prosedur-prosedur ini, auditor diharapkan akan mendapatkan bukti kompeten yang mencukupi sebagai dasar untuk memberikan pendapat atas laporan keuangan. Apabila auditor tidak melaksanakan prosedur yang diperlukan atau prosedur itu tidak memberikan bukti yang mencukupi, auditor dikatakan mempunyai pembatasan ruang lingkup. Pendapat wajar dengan pengecualian. Apabila ada pendapat wajar dengan pengecualian, dinyatakan auditor harus menunjukkan pembatasan ruang lingkup dalam paragraf ruang lingkup, memberikan alasan substantif untuk pembatasan itu dalam paragraf penjelasan, menyatakan pendapat wajar dengan pengecualian pada paragraf pendapat dengan referensi ke paragraf penjelasan. Apabila penolakan memberikan pendapat, dinyatakan penolakan memberikan pendapat. Apabila penolakan memberikan pendapat, dinyatakan paragraf pendahuluan dimodifikasi, paragraf ruang lingkup ditiadakan, paragraf penjelasan disertakan setelah paragraf pendahuluan yang menjelaskan alasan-alasan penolakan memberikan pendapat. Paragraf ketiga dan kesimpulan berisi penolakan memberikan pendapat. Ketidaksesuaian dengan GAAP. Apabila laporan keuangan dengan klien mengandung ketidaksesuaian dengan GAAP, maka pengaruhnya terhadap laporan auditor akan berbeda atas dasar apakah hal itu merupakan ketidaksesuaian yang diperlukan dengan GAAP yang dirumuskan atau ketidaksesuaian lain dengan GAAP. Inkonsistensi dalam prinsip-prinsip akuntansi. Pengaruh perubahan prinsip-prinsip akuntansi terhadap laporan audit tergantung apakah perubahan itu telah dipertanggungjawabkan sesuai dengan GAAP. Suatu perubahan prinsip dilakukan sesuai dengan GAAP bila prinsip baru itu merupakan prinsip akuntansi yang berlaku umum, dan perubahan itu dipertanggungjawabkan dengan tepat dan diungkapkan dalam laporan keuangan, serta manajemen dapat memberi alasan bahwa prinsip yang baru lebih baik. Pengungkapan yang tidak memadai. Jika laporan keuangan dan catatan yang menyertai tidak dapat mengungkapkan informasi yang disyaratkan oleh GAAP, maka laporan itu tidak disajikan secara wajar. Dalam kasus demikian, auditor harus menyatakan pendapat wajar dengan pengecualian atas pendapat tidak wajar karena ketidaksesuaian dengan GAAP. Dan ada penyimpangan dari laporan standar. Jika perusahaan mengeluarkan laporan keuangan yang bertujuan menyajikan posisi keuangan dan hasil operasi tetapi tidak meniadakan laporan arus kas yang bertalian, maka auditor lazimnya akan menyimpulkan bahwa
peniadaan itu memerlukan pendapat dan pengecualian. Keraguan yang substansial mengenai status kelangsungan usaha. AO 34.1.06 The auditor considerations of an entity to continue as a going concern SAS 59 menunjukkan bahwa informasi yang bertentangan dengan asumsi kelangsungan usaha mencakup tren negatif, petunjuk lain dan kemungkinan kesulitan keuangan, masalah internal, masalah eksternal. Penekanan pada suatu hal. Pada beberapa situasi, auditor mungkin ingin menekankan laporan audit hal yang dipertanggungjawabkan dengan tepat dan diungkapkan secara memadai sambil tetap menyatakan pendapat wajar tanpa pengecualian. Penekanan pada hal semacam ini akan menghasilkan penambahan paragraf penjelasan dalam laporan standar. Pendapat yang sebagian didasarkan atas laporan dari auditor lain. Keputusan untuk tidak membuat referensi. Keputusan untuk membuat referensi, bahasa penjelasan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, jenis pendapat lain. Jika auditor menyimpulkan bahwa terdapat keraguan yang besar tentang kemampuan perusahaan untuk terus going concern, maka auditor bisa memberikan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan tanpa memperhatikan pengungkapan dalam laporan keuangan. Penyimpangan dari prinsip akuntansi yang berlaku mungkin tidak memerlukan pendapat wajar dengan pengecualian atau pendapat tidak wajar, tetapi untuk menjustifikasi pendapat wajar tanpa pengecualian, auditor harus yakin dan harus menyatakan bahwa serta menjelaskan dalam satu atau beberapa paragraf terpisah pada laporan audit. Laporan menolak memberi Laporan menolak memberikan pendapat harus diterbitkan jika auditor merasa yakin bahwa kondisi yang dilaporkan tersebut bersifat sangat material. Menolak memberikan pendapat, disclaimer of opinion, diterbitkan jika auditor tidak dapat meyakinkan dirinya sendiri bahwa laporan keuangan secara keseluruhan telah disajikan secara wajar. Laporan untuk menolak memberikan pendapat akan timbul jika ada pembatasan ruang lingkup audit atau ada hubungan yang tidak independen antara auditor dengan kliennya. Auditor juga memiliki alternatif untuk menolak memberikan pendapat pada masalah kelangsungan hidup perusahaan, going concern. Menolak untuk memberi pendapat berbeda dengan pemberian pendapat tidak wajar, karena menolak untuk memberi pendapat hanya dapat terjadi jika auditor kurang memiliki pengetahuan atas penyajian laporan keuangan, sedangkan pemberian pendapat tidak wajar, auditor harus memiliki pengetahuan bahwa laporan keuangan tidak disajikan secara wajar, tetapi keduanya hanya digunakan jika kondisinya sangat material. Penekanan pada suatu hal. Pada beberapa situasi, auditor mungkin ingin menekankan laporan audit
hal-hal yang dipertanggungjawabkan dengan tepat dan diungkapkan secara memadai sambil tetap menyatakan pendapat wajar tanpa pengecualian. Penekanan pada hal semacam ini akan menghasilkan penambahan paragraf penjelasan dalam laporan standar. Pendapat yang sebagian didasarkan atas laporan dari auditor lain. Keputusan untuk tidak membuat referensi, bahasa penjelasan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, jenis pendapat lain. Jika auditor menyimpulkan bahwa terdapat keraguan yang besar tentang kemampuan perusahaan untuk terus going concern, maka auditor bisa memberikan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan, tanpa memperhatikan pengungkapan dalam laporan keuangan. Penyimpangan dari prinsip akuntansi yang berlaku umum mungkin tidak memerlukan pendapat wajar dengan pengecualian atau pendapat tidak wajar, tetapi untuk menjustifikasi pendapat wajar tanpa pengecualian, auditor harus yakin dan harus menyertakan serta menjelaskan dalam satu atau beberapa paragraf terpisah pada laporan audit. Tadi adalah presentasi dari saya tentang pengaruh situasi yang mengakibatkan penyimpangan dari laporan standar. Sekarang saya akan memberikan saran atau kalimat-kalimat yang mungkin berguna untuk, bukan berguna maksud saya, ya berguna, tapi lebih tepatnya yang berhubungan dengan auditor. Jika Anda ingin menjadi seorang auditor, jadilah auditor yang jujur, tidak terkait dengan apapun, tidak dekat dengan siapapun, lebih terutama lagi kepada klien Anda. Jika itu terjadi, maka itu akan melanggar kode etik seorang auditor. Seorang auditor harusnya netral dan tidak berada di sisi manapun. Jika seorang auditor tidak memiliki sikap netral, maka dia telah melanggar kode etik auditor. Seorang auditor juga dituntut untuk disiplin. Jika tidak disiplin, ya auditor. Sekian presentasi dari saya. Maaf jika ada salah kata dalam saya berbicara. Terima kasih.